Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kelas informatika. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang materi computational thinking, terutama pada pembahasan soal challenge-nya ya. Kita simak ya. Nah, soal yang pertama, misalkan di sini ada soal nih, berang-berang menciptakan sistem pengkodean kata yang disebut kode berang-berang dengan memakai peta di atas. Ini merupakan petanya ya yang hijau. Setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf. Kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok ke kiri yaitu L dan berbelok ke kanan yaitu R. Kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman yang bertanda panah. Ini tanda panah merah ya. Nah, contohnya nih. Contoh yang pertama, kode untuk A adalah LL. Berarti LT itu berarti ke kiri dan ke kiri. Ya, karena untuk mencapai pohon A dari pintu masuk taman, kamu harus berbelok ke kiri 2 kali, sehingga kodenya LL. Contoh kedua, kode untuk kata BAR adalah LR LR. Nah, itu hurufnya ya. Tantangannya, berapa banyak huruf dalam kode berang-berang tersebut untuk kata BEAR. Tuliskan angkanya. Kita bahas ya. Pertama, sudah diketahui kode A sama dengan LL. Kode BAR yaitu LR, LL, LR. Atau kalau kalian bingung, kalian pisahkan aja seperti ini, sehingga akan mendapatkan kode B yaitu LR dan kode R yaitu R. Nah, sehingga kita yang ditanyakan yaitu BEAR ya, BEAR. Nah, yang tidak ada yaitu kode E. Bagaimana caranya? Nah, dari data-data ini, kode-kode ini kita masukkan ke tabel. Tabelnya seperti ini, sehingga kita diketahui bahwa E dipertanyakan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tahu nih, ini ada peta. Peta ini berarti kita hanya mencari peta E yang tidak ada. E itu kalau dari start di sini, berarti dari sini itu ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya, berarti L. Selanjutnya dari sini ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya, berarti R. Dari ini kan dari sini ke sini, dari ini ke A, dari yang B ke E yaitu ke kanan lagi, berarti R. Nah, sehingga ditemukanlah kode E yaitu L, R, R, yaitu ke kiri, ke kanan, dan ke kanan. Sehingga kode BAR akan dikode menjadi LR, LL, RR, LLR yang terdiri dari 9 huruf ya. Nah, begitu anak-anak. Nah, di sini ada keterangannya nih. Karena ini pelajaran informatika, jadi kalau diterapkan di dalam ilmu informatika, jika suatu komputer mengganti huruf L yang tadi dalam kode kiri dan kanan dengan O dan huruf R dengan 1, maka kode kiri atau kanan menjadi apa yang disebut dengan kode biner. Ya, yang kita ketahui bahwa komputer itu hanya mengenal 2 huruf, yaitu 2 angka, yaitu 0 dan 1.
Hal ini berarti rute yang paling panjang dan rumit dapat disimpan oleh komputer dengan sangat mudah menggunakan ruang yang sangat kecil. Hal yang menarik mengenai kode ini tidak diperlukan koma dan pemisah. Seperti itu. Jadi komputer itu akan sistemnya seperti kode biner seperti itu. Nah, computational thinking itu yaitu pola pikir seperti komputer. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, seperti peta tadi. Sedangkan dalam teknik komputernya, seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu menggunakan kode biner. Soal yang kedua. Berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera. Alat tersebut bekerja dengan 2 langkah. Ya. Yang pertama ini berang-berang ini menemukan alat yang bisa mendeteksi wajah tersenyum. Nah, cuman untuk mendeteksinya ada 2 alat, 2 langkah. Yang pertama, transformasi foto wajah menjadi seperti smile atau tersenyum yang diberi 2 titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Nah, garis dan titik ini ya. Yang kedua, tahap 2, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar tahap 1 dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Jadi mendeteksinya sangat mudah dengan menggunakan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum. Jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Jadi itu clue-nya ya. Jadi si wajah ini apabila dimasukkan ke alat pendeteksi wajah itu, gambarnya menyentuh semua titik hijau, tapi tidak menyentuh garis merah. Tantangannya, berapa gambar hasil tahap 1 sebagai berikut yang terdeteksi sebagai wajah tersenyum. Nah ini, ya. Jadi si wajah-wajah ini dimasukkan ke pendeteksi alat. Nah dimasukkan. Nah dari titik dan garis ini mana yang menyerupai yang mendekati tersenyum dengan menggunakan alat dengan pola semua titik semuanya menyentuh titik hijau tapi tidak menyentuh garis merah. Lihat ya pembahasannya. Nah ini pembahasannya bahwa wajah ini dideteksi sebagai garis kotak seperti ini. Mata seperti titik, garis itu sebagai mulut. Nah, dia itu punya pendeteksinya seperti ini. Misalkan ada garis merah di mata dan di mulut dan titik hijau. Nah, kita masukkan yang kotak-kotak ini dimasukkan ke alat seperti ke sini. Polanya polanya harus masuk ke titik hijau dan tidak menyentuh sama sekali garis merah. Contohnya seperti ini nih. Jadi garis ini, misalkan gambar seperti ini, kalau kita masukkan pola ini ke seperti ini dari matanya betul ya, ini menyentuh titik hijau, matanya menyentuh titik hijau dan tidak melebihi garis merah. Ini juga sama, berarti ini betul ya. Yang kedua ininya potong. Nah ini ya, matanya sudah betul kedua-duanya, cuma dari mulutnya hanya menyentuh satu saja, berarti ini tidak tersenyum. Yang kedua seperti ini, tadi clue-nya dari mata sudah betul dua-duanya, cuma dari mulut.
dia menyentuh yang hijau cuman melebihi garis merah, berarti tidak. Yang ini juga sama, matanya sudah betul, cuman dari mulut dia menyentuh garis merah, sehingga itu tidak. Yang selanjutnya, matanya sudah betul menyentuh yang hijau. Nah, dari sini juga mulutnya menyentuh yang hijau, betul. Menyentuh warna merah enggak, berarti ini betul ya. Yang selanjutnya, gambar yang keenam. Nah, titiknya ini untuk matanya, titiknya menyentuh garis merah, berarti ini bukan, meskipun ini mulutnya sudah benar. Selanjutnya, nah ini betul ya, ini kan ini sebenarnya ini titik ini menyentuh ya, matanya menyentuh juga mulutnya menyentuh, berarti yang ini sudah benar. Nah yang ini matanya sudah benar, cuman mulutnya tidak menyentuh titik hijau, adanya di luar ya, berarti ini salah. Yang selanjutnya yang ini matanya cuma satu ya, tidak menyentuh semuanya titik hijau, meskipun mulutnya sudah benar. Yang terakhir, nah yang terakhir ini benar ya, mata sudah menyentuh titik hijau, mulut juga, dan tidak menyentuh garis merah. Sehingga jawabannya ada berapa wajah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 wajah tersenyum. Nah ya, jadi bahwa ahli informatika ini mengembangkan sistem yang dapat mengenali sesuatu, misalkan pada wajah manusia, pada foto atau kamera yang selalu hidup untuk menangkap citra, bukan citra hand body gitu ya, dan memodelkan dan memakai aturan seperti pada tayangan tadi ya, tantangan tadi. Nah, alhamdulillah anak-anakku, materinya untuk pembahasan soalnya cukup sekian. Semoga materi ini bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.